Halo teman-teman, ini dia Mitsubishi X-Force terbaru yang sekarang sudah tersedia dalam pilihan mesin hybrid. Sementara untuk mesin bensin seperti model sebelumnya tetap ada pada varian Exit dan Ultimate. Tapi di sini kami akan secara khusus membahas X-Force varian HEV, di mana mobil ini dibanderol dengan harga Rp445 juta on the road Jakarta. Untuk tipe ini, untuk varian ini, terdapat opsi premium package senilai Rp25 juta. Untuk pembahasan lebih jelasnya, simak terus dalam video ini. Sebelumnya kami telah mendapat kesempatan mencoba langsung Mitsubishi X-Force HEV pada video ini, dan sekarang kami di sini akan secara singkat membahas eksteriornya secara keseluruhan. Ya, kalau dari tampilannya memang tidak banyak berubah dibanding model sebelumnya. Tapi untuk varian HEV ini terdapat sedikit sentuhan, mulai dari bagian grill, ada aksen silver, kemudian pada bagian samping, motif peleknya berbeda, pelek 18 inci, palang aerodinamis yang sekaligus mempertegas identitasnya sebagai kendaraan elektrifikasi. Kemudian di sisi buritannya, untuk lampu belakangnya ada perubahan dengan mika lampu clear smoke. Selebihnya, ini memang mobil yang dari awal tuh udah ganteng desainnya karena lekukan garisnya tajam dan tegas, terus juga dengan profil yang atletis, melebar ke bawah, dan atapnya, roofline-nya itu dia rendah, jadi membuat Mitsubishi X-Force ini sebagai SUV crossover sejati. Nah, ini dia yang istimewa dari Mitsubishi X-Force HEV. Mesin 4A92 1600 cc 4 silinder Atkinson cycle yang dipadukan dengan motor listrik. Mesin hybrid ini punya performa efisiensi yang sangat impresif. Berdasarkan pengetesan internal Mitsubishi Motors, dengan kapasitas baterai dan tangki bahan bakar penuh, X-Force HEV bisa berjalan hingga 1172,7 km perjalanan Jakarta ke Bali. Ini, daya jelajahnya ini impresif banget karena kami akan jelaskan ya sedikit teknis ya. Mesin hybridnya, dia punya sistem kerja seri paralel hybrid. Di mana seri paralel hybridnya ini terbagi menjadi 4 kerja utama. Ada EV mode, serial hybrid, paralel hybrid, dan regenerative braking. Ini kami breakdown satu-satu ya. Pembahasan yang cukup teknis. Pertama EV mode. Kita tahu bahwa kalau EV mode berarti X-Force HEV bisa berjalan hanya dengan tenaga listrik. Roda digerakkan motor listrik dari baterai. Fun fact-nya adalah, di dalam EV mode, pada mode EV mode, mobil ini bisa berjalan dengan kecepatan hingga 121 km per jam. Motor listrik menggerakkan roda penggerak bisa mencapai kecepatan secepat itu. Ini impresif banget loh sebenarnya. Dari EV mode itulah, sistem kerjanya bisa beralih ke serial hybrid. Ketika masuk ke mode serial hybrid, mesin akan menyala. Tapi hanya sebagai generator. Mobilnya bisa bergerak hanya dengan motor listrik. Karena ketika mesin menyala sebagai generator, dia akan mengisi daya baterainya sampai kapasitasnya terpenuhi, yang kemudian bisa kembali lagi ke EV mode. Seperti itu. Oke, dari serial hybrid kemudian beranjak ke paralel hybrid. Dan dari paralel hybridnya ini sendiri masih terbagi dalam 3 sistem kerja. Ada paralel low, paralel high, dan engine drive. Paralel low bekerja ketika mobil diberi beban muatan atau pada saat menanjak gitu ya. Jadi dia membutuhkan torsi yang lebih kuat supaya mobil bisa bergerak. Karena itu, mesin bakar dan motor listrik akan bekerja bersama menghasilkan torsi yang optimal supaya mobil bisa dengan mudah bergerak tanpa harus mengeluarkan energi yang besar, jadi efisiensinya tetap terjaga gitu ya. Oke, dari paralel low, kemudian dia bisa bekerja secara paralel high. Pada mode paralel high, ketika kita sedang melaju gitu ya, berjalan di kecepatan konstan, lagi driving, cruising gitu, tiba-tiba mau menyalip nih, atau mau meningkatkan kecepatan. Disinilah mesin bakar dan motor listrik bekerja bersamaan untuk mempercepat laju mobil tanpa perlu banyak mengorbankan efisiensi energinya. Jadi mobil bisa langsung melesat gitu. Dan yang terakhir adalah engine drive. Mitsubishi Motors percaya bahwa
efisiensi terbaik ketika mobil melaju di kecepatan tinggi itu tetap dari mesin bakar. Karena itulah mobil ini dilengkapi dua percepatan transaxle dengan dog clutch. Jadi dog clutch-nya ini ketika di kecepatan tinggi, dia akan mendisconnect motor listrik. Karena motor listrik ini ketika di kecepatan tinggi justru bisa menjadi menghambat, jadi penghambat atau mungkin jadi beban supaya beban kerja mesin itu ringan dan efisiensinya bisa terjaga pada saat melaju di kecepatan tinggi, seperti itu. Jadi di kecepatan rendah, menengah, motor listrik atau perpaduan antara motor listrik dan mesin bakar ini bekerja untuk menghasilkan efisiensi yang paling maksimal. Sementara saat mobil sudah berada di kecepatan yang lebih tinggi, barulah mesin ini yang bekerja. Karena di kecepatan tinggi, mesin bakar tetap punya efisiensi yang lebih baik. Dan yang terakhir ada regenerative braking. Regenerative braking pada saat mengerem, melakukan pengereman, deselerasi, energi regeneratif yang dihasilkan dari motor listrik itu akan mengisi kembali daya baterai. Seperti itulah sistem kerjanya si mesin hybrid X-Force HEV yang bisa mencapai lebih dari 1000 km. Keren. Masuk ke dalam interior, kita tahu bahwa Mitsubishi X-Force punya layout interior yang premium dan juga modern. Bisa dilihat ya dari desain dashboardnya yang melebar dengan material kulit, detail jahitan, baik di bagian dashboard juga di door trim. Kemudian sebagai pengemudi, X-Force itu dikenal dengan posisi duduknya yang commanding. Jadi kami bisa dengan jelas melihat bagian kap depan dan juga ini visibilitasnya cukup luas, jadi untuk melihat ke samping pun juga cukup mudah. Dan pada saat mengemudi disajikan layar TFT 8 inci sebagai panel instrumen dan juga untuk center display-nya dia punya ukuran layar yang besar, 12,3 inci. Dan ini cukup intuitif dan informatif dengan fitur-fitur hiburan dan informasi kendaraan yang lengkap. Beranjak ke bawah, AC-nya juga terlihat modern, AC digital, auto climate control. Dan kami akan membahas apa saja yang baru di Mitsubishi X-Force terbaru termasuk si X-Force HEV ini. Pertama, dan yang paling penting adalah di bagian atas. Nah, sudah ada panoramic glass roof frameless tanpa ada potongan, ukurannya besar dari bagian depan hingga ke belakang. Dan dia punya electric shade. Jadi pengaturan tuas dari sini, buka tutup tirainya ini sudah secara elektris. Keren. Jadi kalaupun punya HP, nah selfie. Selfie di atasnya ada panoramic glass roof. Selain memberi kesan lapang pada kabin, juga memberi identitas kemewahan pada kabin Mitsubishi X-Force HEV ini. Kemudian, joknya, dia jok kulit berwarna hitam dengan detail jahitan yang terasa solid, tapi empuk diduduki. Dan ini kalau dipegang, diraba, terasa halus. Kemudian, untuk kaca spion tengahnya, dia sudah elektrokromik. Dia bisa menggelapkan kaca sendiri ketika ada cahaya dari belakang yang cukup terang, sehingga sebagai pengemudi tidak terlalu silau untuk melihat ke belakang, khususnya pada saat malam hari. Dan apalagi yang baru di X-Force HEV ini, nih, electric shifter. Electric shifter, jadi tuas pengaturan transmisinya nih, dia sudah menggunakan model electric shifter, terlihat minimalis, simple, sekaligus memberi kesan modern. Dan di tombol start stop engine-nya dia ada detail berwarna biru. Yang biasanya kalau Mitsubishi ini kalau nggak berwarna merah, berwarna oranye. Nah, untuk di varian HEV dia berwarna biru. Yang tentunya untuk memperkuat identitasnya sebagai kendaraan elektrifikasi. Dan untuk mode berkendaranya, dia ada 3 mode berkendara baru khusus di HEV ini. Yang pertama ada mode charge. Ketika mode charge aktif, dia akan bekerja sebagai serial hybrid. Mesin menyala sebagai generator dan mengisi daya baterai. Kemudian ada EV mode yang tadi kami sempat singgung. Ini mobil bisa berjalan hanya dengan tenaga listrik. Dan satu mode baru lagi yang diturunkan dari Mitsubishi Destinator adalah Tarmac. Nah, jadi Tarmac nih rata kanannya lah untuk performa. Jadi penyaluran tenaganya dioptimalkan, benar-benar mengeluarkan seluruh potensi performa yang dimiliki mobil ini. Berikut dengan fitur Active Yaw Control yang dimiliki X-Force HEV. Seperti yang kami singgung sebelumnya, X-Force HEV memiliki opsi premium package dengan tambahan 25 juta rupiah. Nah,
Dari premium package tersebut, mobil ini bisa mendapatkan tambahan fitur seperti power seat. Jadi power seat, jok pengemudi, dia pengaturannya sudah elektrik 8 arah. Tentunya dengan pengaturan jok yang secara elektris, memberikan fleksibilitas yang jauh lebih lengkap untuk mengatur posisi duduk terhadap postur tubuh pengemudi. Kemudian juga untuk fitur hiburan, mendapatkan Dynamic Yamaha Premium Sound. Dengan Yamaha Premium Sound tentunya musik akan jauh lebih dinamis dan juga jernih untuk urusan mendengarkan lagu sepanjang perjalanan. Berikutnya juga disematkan ambient lighting. Dengan ambient lighting, out interior X-Force yang sudah terasa premium dan mewah, terasa semakin mewah lagi. Kemudian pada sisi kepraktisan juga diperhatikan dengan adanya tambahan fitur wireless charging smartphone. Jadi bagi teman-teman yang memiliki smartphone yang sudah ada fitur wireless chargingnya, bisa langsung meletakkan smartphone pada dek tengah, pada bagian dek si wireless charger tersebut. Kemudian TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Nah, ini fitur yang cukup penting yang ada di opsi tambahan premium package. Dengan adanya TPMS, pemilik mobil bisa dengan mudah memantau tekanan angin mobil sepanjang perjalanan. Dan dari sisi eksterior, ini dia, roof spoiler. Jadi roof spoilernya dia terlihat lebih sporty, di mana desainnya si X-Force, khususnya X-Force HEV, ini tuh sudah terlihat atletis, modern, garang, apalagi dengan mika lampu belakangnya yang clear smoke, ditambah roof spoiler yang terlihat lebih kekar, semakin mempertegas desain sportinya si X-Force HEV. Fitur premium package yang cuma ada di X-Force HEV adalah ini dia, kamera 360. Dan yang terakhir adalah ini dia, electric power tailgate. Semakin memberi kemudahan, semakin memberi kepraktisan pada saat ingin meletakkan barang di bagasi. Harganya Rp445 juta. Dan dengan opsi premium package dengan tambahan Rp25 juta semakin melengkapi apa yang dimiliki oleh X-Force HEV terhadap para rivalnya. Dan X-Force HEV menjadi salah satu mobil hybrid yang paling menarik untuk dilihat di Gias 2026. Selain mobil ini, masih banyak juga kendaraan lain baru yang hadir di Gias 2026. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat langsung atau mencoba pada area test drive, bisa langsung datang ke ICE BSD Tangerang dari tanggal 30 Juli hingga 9 Agustus 2026. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.